Oke. Oke, sudah. Jadi di pertemuan ketiga, Miss Lee share tentang pembahasan noun phrase ya. Ini hampir sama seperti bahasa Indonesia itu noun phrase sama dengan frasa kata benda. Kata benda yang terdiri dari lebih dari satu kata. Itu disebut noun phrase. Contohnya kelas TOEFL. Nah, kelas sama TOEFL. Kelas kata benda, TOEFL juga kata benda. Digabungin jadi satu kelas TOEFL, maka namanya noun phrase, frase kata benda. Buku baru. Baru itu kata sifat, buku itu kata benda. Buku baru menjadi noun phrase, frase kata benda. Ya, jadi gandengannya itu entah itu sama-sama kata benda, entah itu kata sifat sama kata benda ya. Pokoknya kelas katanya bisa berbeda ya. Yang penting di situ tidak ada kata kerja ya. Nanti kalau ada kata kerjanya namanya kalimat ya. Sentence sama phrase beda ya. Kalau sentence kan gabungan dari subjek sama verb. Ya, tapi kalau phrase itu gabungan dari beberapa kata yang membentuk satu kata. Tuh, tetap kata. Oke. Sudah paham ya di sini ya, pengertian dari noun phrase, paham ya? Nah, kenapa kita harus memahami noun phrase, teman-teman? Karena di soal TOEFL itu nanti banyak sekali noun phrase bermunculan untuk mengecoh kita para peserta TOEFL yang mana nanti kita akan bingung. Ini apakah ini kata benda gitu ya? Kenapa? Karena saking banyaknya pilihan kata. Ini apakah kata kerja? Ini apakah kata benda gitu? Nanti kita bingung. Di situ dibikin bingung karena apa? Karena noun phrase-nya panjang mungkin ya. Jadi noun phrase itu nggak cuma dua kata, bisa juga lebih dari dua kata. Nah, terdiri dari apa aja kok bisa lebih dari dua kata? Contohnya di sini ada nah, sama book itu dua kata, sebuah sama buku, maka menjadi sebuah buku. Jadi ada dua kata, yaitu sama book. Nah, kelas katanya apa? Katanya tadi ada kata sifat, ada kata benda sama kata benda gitu ya. Nah, ini itu termasuk satu kata, yaitu termasuk determiner. Ya, determiner itu penjelas yaitu penjelas dari sebuah kata. Contohnya kayak sebuah, terus beberapa, seperti itu ya. Penjelas kata benda. Jumlahnya juga bisa ya, maksudnya gitu. Determiner. Determiner, jadi book di sini adalah disebut noun phrase. Kenapa disebut phrase? Karena lebih dari satu kata, yang mana terdiri dari determiner atau penunjuk, ya. Kemudian sama kata benda book. Itu macam-macam nanti. Ini cuma dua kata. Nah, ada juga yang lebih dari dua kata. Contohnya ini, a, white, sama car. Jadi itu determiner, white itu kata sifat, car itu kata benda, a white car. Jadi diawali dengan determiner, warna, dan kata benda. Itu ya, di a white car. Nah, kalau kita sebagai orang awam yang baru ngerti bahasa Inggris, biasanya kalau menerjemahkan secara gampangnya, itu dibalik gitu kan ya. Contohnya, buku baru, berarti kalau bahasa Inggris barunya didahulukan baru buku ya kan, new book tuh ya. Itu kalau kita sebagai pelajar secara awam. Tapi kalau kita sebagai pelajar yang ini ya, yang sudah tahu teorinya, kita tidak bisa ngasih tahu caranya itu dibalik atau enggak dibalik gitu ya, enggak. Tapi kita memang harus tahu urutannya, yaitu apa dulu. Oh, determiner dulu, kalau misalnya ada determinernya. Habis gitu apa? Color, seperti itu ya. Jadi ini itu ada urutan yang memang harus kita hafalkan. Nah, kalau misalnya kalian pengen hafal, itu kita singkat nanti.
Kita singkat ya. Nah, sebelumnya apa yang disingkat, Miss? Kita udah paham. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu apa aja yang didahulukan dan yang diakhirkan. Misalnya kalau dalam sebuah kata benda itu ada determiner, berarti wajib determiner di awal. Determiner itu apa aja? Determiner itu seperti contoh jumlah yang menentukan angka, kemudian ada juga urutan, ya. Kan nggak mungkin ya, cardinal number sama ordinal number jadi satu, kan nggak mungkin. Jadi misalnya kalau dalam satu kata itu satu buah, bukan satu ya, 3 misalnya. 3 wanita cantik. Three beautiful girls, gitu kan. Jadi three-nya pasti di depan, itu namanya determiner. Kalau misalnya ordinal number berarti wanita ketiga yang cantik. Nah, the third itu ada determiner the dulu ya, the third beautiful girl, seperti itu. Jadi ini pasti di depan. Determiner jumlah sama determiner penentu kayak artikel, berarti artikelnya didahulukan ya. Artikel itu kayak the sama itu aja. Itu artikel, bukan artikel bacaan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artikel itu sebuah bacaannya. Maksudnya artikel di sini kayak sebuah, the sama itu. Kalau dalam bahasa Arab yang tahu aja ya, yang nggak tahu nggak apa-apa. Itu kayak al-ma'rifah gitu ya. The itu, the. Oke, lanjut ya. Jadi paling awal itu determiner, guys. Kalau misalnya dalam sebuah frase itu ada determinernya, kalau nggak ada yang nggak usah. Ya, determiner selain cardinal number sama ordinal number, number apa ini aja? Ada possessive kepemilikan ya. Misalnya teman baruku berarti my new friend ya. Pasti my-nya di depan. Kenapa? Karena dia sebagai determiner. Gitu. Jadi nanti aturannya jangan sampai bilang ya karena bahasa Inggris itu dibalik gitu. Enggak gitu ya nanti keterangannya ya. Kalau anak yang tahu teori ya karena kita belajar secara grammatical jadi kita harus tahu teorinya. Oke, kalau misalnya kalian mau pengen yang simple sesimpel-simpelnya ya udah kalian pakai cara dibalik. Nah, orang speaking gitu kalau ngajar. Kalau Miss Lee biasanya ngajar anak speaking gitu. Ya dibalik aja udah gampang, nggak usah dipikir terlalu jauh gitu ya. Berhubung ini kelas grammar, jadi kita nggak boleh pakai teori balik dan dibalik ya. Oke, jadi harus tahu urutannya. Posesif kepemilikan yang ketiga. Yang keempat itu demonstratif. Ada this, that, this, those. Oke, untuk demonstratif di sini ini harusnya diletakkan di awal sendiri sini ya guys ya. Nanti kalian edit ya. Nah, inilah fungsinya ikut Zoom. Nanti ada pengeditan ya. Nanti kalian bisa mengedit sendiri. Demonstratif ini di awal ya. This misalnya ya. Those three. Nah, ada 3 cewek cantik itu misalnya berarti pakai those boleh. Boleh. Those 3 beautiful girls. Jadi demonstratif dulu ya, demonstratif dulu. Demonstratif itu penunjuk. Kemudian quantity, many, much, few. Quantity maksudnya jumlah ya, jumlah tapi tidak eksak ya. Kemudian selanjutnya ada artikel. Nah, artikel juga ini didahulukan ya, didahulukan di paling awal ya. Kalau nggak ada demonstratif, this, that, this, those. Kalau nggak gitu artikel, gitu ya. Ini catatannya. Artikel. Contohnya ini, a book to write my name on it. Nah, a book aja di sini. I need a book. Nah, ini guys ya penjelasannya. Noun phrase di sini kita akan mencari noun phrase-nya yang mana? I need a book to write my name on it. Yang mana? Yang ini, a book. Ya, kemudian kita di sini disuruh membedakan antara artikel en, dan the. Terus apa bedanya artikel en, the? Jadi perbedaannya en sama the itu kapan kita menggunakannya ya, kapan dulu. Nah, ketika kita mau bilang sebuah buku apa aja, misalnya bebas, entah itu buku kosong, entah itu buku tulis, tapi pokoknya buku, itu berarti a book. Tapi kalau kita mau bilang bukunya yang lebih spesifik, maka kita pakai the book.
Contohnya gitu. Contoh lagi, contohnya. Misalnya yang banyak itu, apa ya biasanya? Oke, buah aja lah, buah. Buah kan macam-macam ya, ada jeruk lah ya, jeruk kita kan macam-macam ya. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang manis campur asam gitu ya. Contohnya gini, I have many oranges. I have many oranges. Ya, saya punya banyak jeruk. But my favorite orange is the orange. Nah, ini. Kalau di sini kan disebutin aku punya banyak jeruk, tapi jeruk kesukaanku adalah jeruk yang itu gitu, the orange. Jadi ada the-nya itu. The itu untuk menunjukkan jeruk yang itu. Contohnya. Jadi the itu untuk menspesifikasikan dari yang umum. Nah, makanya kalau kita mau menyebutkan benda di awal itu jarang banget pakai the, tapi rata-rata untuk menunjukkan benda di awal itu pakai a dulu. I have a house, misalnya gitu ya. The house is in front of the highway, misalnya gitu. Aku punya sebuah rumah. Nah, pasti di awal itu nggak pakai the, pasti pakai a. Nah, selanjutnya pakai the. Karena apa? Karena sudah jelas rumahnya yang itu. Nah, rumahnya siapa? Rumah aku gitu tadi ya, pakai the. Oke, itu sekilas perbedaan tentang artikel the sama penunjuk ya. Oke guys, itu tadi macam-macam determiner atau macam-macam penunjuk ya. Yang paling sering kita jumpai itu memang kita pakai ini ya. Pakai apa dulu? Pakai artikel dulu ya, yang paling penting. Kalau ada artikelnya, kalau nggak ada ya nggak usah. Selanjutnya, adjektif. Nah, adjektif itu apa? Adjektif itu kata sifat. Nah, kata sifat, namanya kata sifat itu pasti mendeskripsikan kata benda ya. Kata sifat itu pasti mendeskripsikan kata benda. Contohnya itu yang sekitar kita laptop. Laptop sifatnya apa? Bisa portable, bisa adorable, bisa sustainable, bisa macam-macam ya. Oke, itu adjektif. Adjektif itu pasti mendeskripsikan kata benda. Nggak mungkin nggak ada yang mendeskripsikan kata benda, itu pasti adjektif. Nah, kalau misalnya kita bingung itu adjektif apa enggak, kita lihat gandengannya. Oh, gandengannya kata benda, otomatis dia adjektif. Gitu. Pertama, yang kedua diikuti sama kata kerja bantu biasanya, kata kerja bantu. Contohnya I am lazy. Nah, lazy di sini kan diikuti sama kata kerja bantu am gitu, lazy. Oh, berarti dia kata sifat. Tuh, kata kerja bantunya am. You are smart. Nah, smart itu kata sifat karena diikuti kata kerja bantu are. Oke. Kemudian untuk mendeskripsikan kata sifat sendiri itu macam-macam. Ada apa aja? Ada quality, size, age, shape, color, material. Gitu ya. Nah, guys. Ini kita memang harus mengurutkan ya. Mengurutkan ini kayaknya. Mengurutkannya seperti ini. Nah, kalau gitu. Nah, ini. Urutan adjektif ada 8, yaitu opinion, size, dimension, age, shape, color, origin. Nah, mengurutannya ini ya. O, sascom. Gitu ya. O, sascom. O itu apa? S itu apa? Nah, S yang pertama itu size ya. Dan S yang kedua itu shape. Miss, kalau misalnya dalam satu kata itu tidak ada O-nya, ya nggak usah, nggak apa-apa. Misalnya cuma umur sama warna aja, oh berarti umurnya dulu baru warnanya. Gitu ya. Misalnya saya mau mendeskripsikan HP ini ya.
mau mendeskripsikan umur sama warnanya. Nah, kalau umurnya itu 5 tahun, warnanya itu biru. Misalnya berarti I have, misalnya ya, I have, umurnya dulu ya. Ini umurnya berarti 5 tahun. How to say 5 tahun? 5 years, ya. 5 years, warnanya blue, biru misalnya. 5 years blue phone, gitu ya. Jadi, I have 5 years blue phone atau blue smartphone. Oke. Jadi kalau misalnya kata sifatnya cuma ada umur sama warna. Kalau misalnya kata sifatnya cuma ukuran sama apa misalnya? Ukuran sama materinya, bahan materialnya. Berarti apanya dulu ya? Ukuran dulu, habis gitu materialnya, bahannya. Misalnya ukurannya ini adalah 10 in ya misalnya. My mobile phone is gitu ya. Jadi HP-ku ukurannya 5 in misalnya, 5 inch and made of apa ya ini ya? Plastik gitu ya. Gitu guys. Jadi materialnya terakhir. Di mana-mana material itu pasti terakhir. Misalnya meja jati. Meja kayu jati. Meja kayu jati usianya sudah ratusan tahun, terus terbuat dari kayu jati. Berarti itu gimana kalau mau bilang ratusan tahun? Waktu ratusan ya, ratus itu 100 itu 100, kalau ratusan berarti hundreds gitu ya. Berarti hundreds wooden table gitu. Jadi meja terbuat dari kayu yang usianya ratusan tahun. Itu nanti bahasa Indonesianya. Oke, jadi sini sudah paham ya. Jadi urutannya ini ya, OSASCOM. OSASCOM. Nah, kalau yang P terakhir ini maksudnya ini ya, purpose ya. Purpose itu maksudnya fungsinya. Kalau misalnya dikasih tahu fungsinya. Biasanya itu ditambahin verb ing ya, ditambahin ing. Karena fungsi kan biasanya identik sama kata kerja ya. Fungsinya HP itu untuk apa? Misalnya aku beli HP khusus untuk buat ngegame, berarti game menjadi gaming gitu ya. Misalnya ngegame, gaming jadinya kan kata kerja. Atau play, game sekarang bisa kelas katanya bisa menjadi kata kerja ya, gaming gitu ya. Tapi kalau secara structure, game itu nggak boleh menjadi kata kerja. Tapi dia khusus kata benda. Otomatis kalau misalnya aku punya HP khusus untuk dipakai untuk ngegame, berarti menjadi playing, gitu ya, playing. Jadi ini HP-nya itu usianya sudah 5 tahun, warnanya biru, khusus untuk ngegame. Itu gimana itu bahasa Inggrisnya ya? Gimana itu ya? Berarti apa dulu? Apa dulu tadi? Usianya, warna baru tujuannya. Berarti gimana usianya tadi? 5 years blue playing game mobile phone atau 5 years blue game phone. Itu aja, sudah cukup ya. Tujuannya. Tapi jarang banget ya kalau dalam sebuah frase purpose-nya disebutin itu jarang banget. Jarang sekali. Kenapa? Karena kata benda itu multifungsi kan, jadi fungsinya sekarang nggak cuma itu aja, jadi banyak, jadi otomatis jarang dipakai untuk diikutin sama si frasenya itu tadi. Oke guys, jadi itu tadi frase ya. Jadi frase itu bisa panjang, tapi kita harus tahu aturannya panjangnya seperti apa. Jadi panjangnya itu harus ada urutannya. Urutan yang pertama yaitu determiner dulu ya. Determiner itu macam-macamnya itu tadi ya, bisa salah satu ya. Salah satu dari cardinal, ordinal, possessive, demonstrative, quantity, article, ya itu ya. Contohnya, I have many oranges, but oh ini contohnya gitu ya. Contohnya ini misalnya I need a white
old. Benar nggak ini? White old, guys. Warna dulu, baru usia. Benar nggak kira-kira? Warna dulu, baru usia. Benar nggak? Ayo, urutannya tadi apa? Urutannya tadi Osaskom. Usianya dulu. Apanya dulu, guys? White old. White itu warna. Warna sama usia lebih dulu mana? Warna sama usia lebih dulu mana? Lebih dulu usia. Berarti otomatis salah ya. Harusnya old white. Nah, I need an jadinya ya. An nggak boleh an. Kenapa? Karena diikuti suara hidup. Seperti ini ya. I need an old white book. Nah, ini. Nah, ini masih ada berapa kata sifat di sini kalau frasenya? Old sama white kata sifatnya. Old sama white aja. Mau ditambahin apa? Oke, misalnya mau ditambahin apa ya enaknya ya? Ukurannya mungkin. Nah, ukuran sama umur itu lebih dulu mana? Ukuran sama umur. Size sama shape. Ukuran sama umur. Age sama size. Age sama size lebih duluan size. Berarti ukurannya dulu ya. Ukurannya dulu. Otomatis di sini I need an, misalnya ukurannya besar atau tebal ya, thick. Nah, thick, bunyi hujan, oh enggak. Jadi bukan an ya, tapi pakai karena diikuti suara mati. Jadi I need a thick old white book. Itu ya guys. Apanya dulu? Size-nya dulu, baru usianya. Oke. Size age, ya, size age, color. Jadi memang kita harus menghafalkan ini ya. Ingat Osaskom. Nah, sebelum Osaskom kalau misalnya ada determiner dulu, maka kita akan menyingkatkan menjadi tambahannya D ya. Dosaskom. Di sini tambahin D sendiri. Oke, kemudian ada opinion di sini. Opinion itu apa? Nah, opinion itu kayak misalnya cantik ya. Cantik kan relatif ya. Cantiknya orang Afrika kan versinya seperti itu. Cantiknya orang Indonesia versinya seperti orang Korea. Orang Korea cantiknya versinya seperti apa kan beda-beda ya. Nah, makanya cantik itu relatif, tergantung sama si viewernya. Makanya opini, cantik itu termasuk opini. Nyaman itu juga termasuk opini. Intinya tentang pendapat. Nah, lucu itu termasuk opini. Kenapa? Karena nggak semua kelucuan yang mereka tampilkan lucu, menurut kita nggak lucu kan bisa juga seperti itu ya. Itu namanya opini. Susah, difficult itu juga termasuk opini. Makanya kalau kita mau bikin frase, opini itu pasti didahulukan. Ingat, sebelum opini ada apa? Ada determiner. Ya, ada determiner tadi ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah bahas noun phrase ya. Masa noun harus kita bahas lagi? Sudah jelas ya. Nanti kalau noun itu kata benda. Nah, tapi di sini maksudnya adalah noun phrase yang mana gandengnya sama noun juga. Nah, kan tadi kita bahas ini. Bahas apa? Bahas noun phrase. Nah, noun phrase itu gandengan beberapa kata menjadi sebuah kata benda. Nah, apa aja itu gandengan-gandengan beberapa kata itu? Ya, termasuk ada determiner, kemudian ada kata sifat, yaitu adjektif, kemudian ada lagi yaitu kata benda. Jadi kata benda ketemu kata benda itu bisa, ya. Jadi dia menjadi frase. Contohnya language class, jadi kelas bahasa. Kelas itu kata benda, language juga kata benda. Digabungin jadi satu, kelas bahasa, language class. Two-story building, bangunan sejarah
Bangunan sejarah. Oke. Kelas sejarah. Kelas sejarah itu story building. 2 kelas sejarah. Atau kelas 2 kelas sejarah. Bingung ya. Kalau misalnya di sini ada S-nya. Nah, ada S-nya. It's begini sih. Wait. Kalau di sini ada S-nya, itu baru diartikan 2. Ya. Berhubung di sini nggak ada S-nya, berarti dia nggak mungkin diartikan 2. Bisa jadi itu di sini itu memang sebutannya kelas 2, gitu ya. Kelas 2 jurusan sejarah, gitu ya. History. Tapi sejarah itu history, guys. History harusnya ini, to history building. Oke, skip ya, skip aja yang kalimat yang ini atau hapus aja karena nggak jelas ya. Oke. Nah, seperti ini. 5 speed car. Nah, seperti ini kok nggak ada S-nya, Miss? Harusnya kan ada S-nya. Kan 5. Kecepatan 5 ya, kecepatan 5. Untuk bilang kecepatan memang kita harus pakai hyphen ya. Hyphen itu ini tanda strip ini. 5 speed car. Berkecepatan 5, nggak 5 apa itu ya maksudnya. Pokoknya kecepatannya 5. Entah itu 5 km per jam. Kamu mungkin nggak sih ya? Mungkin kalau macet ya. Oke. Nah, ini ada catatannya. Jika noun berfungsi sebagai penjelas, maka noun tersebut tidak diubah menjadi jamak. Nounnya sebagai penjelas. Nah, ini maksudnya. 5 speed car. Jadi dia tidak berubah menjadi jamak. Kenapa? Karena sebagai penjelas. Penjelas apa? Penjelas 5 ini bukan sebagai banyaknya speed, tapi memang menjelaskan kecepatan mobilnya itu loh. Menjelaskan kecepatan mobilnya, bukan jumlahnya ya, bukan jumlahnya. Yaitu itu penjelas. Contohnya itu apa ya contohnya? Contohnya kecepatan, berkemampuan ya, berkemampuan. Ber-IQ, IQ-nya 95 IQ-nya. Nah, misalnya seperti itu kan, yang dijelasin itu bukan jumlahnya IQ, gimana ya? Banyaknya IQ, tapi memang IQ-nya itu 95. Nah, IQ-nya itu tetap nggak usah ditambahin SIQ gitu aja. 95 IQ, bukan IQs gitu ya. Menjelaskan. Contohnya tipe HP. Nah, tipe HP kan macam-macam ya. Tipe HP ada yang pakai angka-angka gitu ya. Yang setahu saya contohnya ada apa ya? Yang biasa-biasa aja ya. Yang saya tahu HP biasa-biasa aja. Vivo V5. Nah, Vivo V5. Nah, V-nya itu V aja, nggak pakai S V5 gitu ya. Tapi kenapa? Karena angkanya sebagai penjelas kata benda. Itu simpelnya. Kan sekarang memang rata-rata ya, benda itu diikuti sama angka. Karena berbagai tipe ya, tipe dari HP, terus dari apa lagi? Printer, laptop kan mereka pakai angka semua ya. Jadi angka yang mengikuti kata benda tersebut, nah bendanya nggak boleh ditambahin apa? Nggak boleh ditambahin S. Karena apa? Karena angkanya hanya sebagai penjelas. Tuh, paham ya dari sini ya? Paham, Miss? Oke. Kan biasanya rata-rata kita kalau setelah angka lebih dari 1 berarti kata bendanya kan jamak gitu ya. Contohnya 5 girls, for young boys gitu kan ada S-nya. Tapi kalau selama angkanya itu menjelaskan kata benda, ya nggak usah ditambahin S ya. Oh ini tipe
Y19 HP gitu, HP tipe Y19 misalnya. Jadi HP-nya nggak usah ditambahin S mobile phones, gitu nggak usah. Tetap Y19 mobile phone gitu aja, phones gitu. Oke guys, jadi itu yang ketiga. Yang ketiga dari gandengan non phrase itu apa aja, selain apa aja tadi. Yang pertama ada determiner, kemudian yang kedua ada adjective yang mana kita harus tahu urutannya, kemudian yang ketiga ada noun itu sendiri ya. Jadi ada dua kata benda dalam satu kata. Nah, verb ada nggak? Katanya tadi kalau diikuti verb jadi kalimat, Miss. Nah, kalau ini kecuali ya, kalau verbnya itu diganti menjadi verb ing atau verb ketiga. Tapi syaratnya itu tadi, harus ada gandengan kata bendanya. Contohnya, drawing book. Drawing itu kata kerja, awalnya itu dari draw. Draw menggambar. Ya. Kemudian dijadikan kata benda menjadi drawing. Nah, drawing book, buku gambar. Karena kalau gambar, kata benda asli, kata benda gambar itu kan picture ya, picture. Picture kan gambarnya, bendanya, gambarnya. Kalau drawing book berarti buku, sebuah apa ini media untuk menggambar. Makanya disebut drawing book, bukan picture book. Kalau picture book kan berarti bukunya sudah ada gambarnya semua. Itu. Kalau drawing book berarti bukunya untuk digambar. Tuh. Nah, verb di sini harus ditambahin antara ing atau ed. Terus gimana Miss cara kapan kita nambahin ing, kapan kita nambahin ed? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Kok bisa nggak tahu Miss? Kan kita bukan natif ya. Jadi itu ciri-cirinya. Ya, itu ciri-cirinya. Kita harus taunya itu memang nggak 100%, tapi bisa 90%. Ya, jangan khawatir. Kita akan tahu ciri-cirinya dengan 90%. Contohnya, drawing book. Kenapa nggak pakai verb 3? Drawn book, gitu, Miss. Ya, karena apa? Karena kalau verb 3 itu identik sama kalimat pasif. Buku yang tergambar nanti jadinya. Padahal di sini maksudnya adalah bukunya yang gambar kita. Berarti pakai kalimat aktif, drawing book. Paham ya dari sini? Selanjutnya contoh yang kedua yaitu ada a cooking oil. Nah, cooking oil. Cooking oil berarti minyak atau minyak goreng ya. Minyak goreng yang untuk dimasak namanya minyak goreng yang untuk dimasak ya guys ya, bukan untuk yang lain. Oke, jadi kita pakai cooking oil, bukan cooked ya, tapi cooking. Memasak. Karena kita yang memasak. Nah, selanjutnya ada yang juga yang pakai verb 3 ini, a fallen tree. Fallen tree, pohon tumbang. Yang tumbang siapa? Yang tumbang siapa pohonnya? Yang menumbangkan siapa? Ya pohonnya sendiri tumbang karena bencana alam atau karena yang lain. Nah, makanya pakai verb ketiga. Pohon yang tumbang. Contoh yang kata-kata yang biasa kalian pakai, falling in love. Jatuh cinta. Bukan fallen in love ya, tapi falling. Kenapa? Karena kalian yang jatuh cinta, bukan cintanya yang terjatuh atau apa gitu. Bukan jatuh karena bukan jatuh cinta sendiri, tapi memang kita yang melakukan gitu. Makanya pakai falling in love. Oke, itu bedanya verb ing sama verb 3 ketika dijadikan sebagai noun phrase ya, gandengannya noun. Oke. Dari pembahasan ini ya, apakah ada pertanyaan? Saya kira sangat gampang ya noun phrase ya. Nanti larinya itu dia sebagai subjek atau sebagai objek ya dalam sebuah kalimat itu yang panjang gitu ya.
Ini panjang banget, ini kalimat apa noun ya? Oh, ternyata noun. Kenapa? Karena ini adjektif. Nah, adjektif itu pasti gandengannya noun. Sebelumnya tidak ada kata kerjanya, misalnya seperti itu nanti. Kita bisa menganalisis gitu loh, larinya itu. Larinya kita bisa menganalisis sebuah kalimat kalau ini tuh subjek. Tapi subjeknya itu berupa noun phrase yang panjang, misalnya. Oke, kalau misalnya kita sudah mengenali apa itu noun, kemudian gandengannya noun phrase, ya, berarti kita sekarang sudah siap ke subject verb agreement. Apa itu subject verb agreement? Kayak sebuah perjanjian aja ya. Agreement perjanjian ya. Jadi nggak cuma kita aja nih yang punya perjanjian sama teman sama orang ya, tapi kalimat juga harus ada perjanjiannya. Perjanjian saya sudah tertulis dalam sebuah kamus besar. Apakah itu? Ini dia. Kesesuaian ya, jadi subject verb agreement itu kesesuaian. Kesesuaian misalnya kalau subjeknya tunggal, berarti kata kerjanya juga tunggal. Kalau subjeknya itu jamak, berarti kata kerjanya juga jamak. Kalau subjeknya ya, hanya itu sih ya. Kalau tensisnya sekarang, kalau tensisnya itu simple past, kemarin berarti verbnya simple past, pakai verb kedua, kayak gitu ya. Jadi itu namanya kesesuaian. Ada juga subject verb agreement yang mana tanpa time signal tapi dia itu otomatis simple past. Apa itu? Tokoh sejarah yang terkenal. Ya namanya tokoh sejarah pasti terkenal ya guys ya. Kalau kalian nggak kenal berarti kalian kurang baca. Nggak kalian aja mesti juga ya. Jadi kalau misalnya kita ada nama asing banget gitu ya, namanya terus aneh gitu ya. Wah, ini positif ini. Tokoh sejarah ini. Nah, kalau misalnya kita tahu dia itu tokoh sejarah, pasti verbnya itu verb kedua. Gitu ya. Itu ciri-ciri kedua ya. Jadi verb, subject verb agreement. Kesesuaian antara subjek sama kata kerjanya itu sudah sesuai apa enggak ya? Tensisnya sudah sesuai apa enggak ya sama time signalnya ya? Tuh. Oke. Nah, untuk contohnya di sini tuh kita simple pakai apa? Pakai tensi simple present yang mana boy itu subjek, verbnya plays. Gitu. Kok nggak play it aja, Miss? Kok nggak playing aja, Miss? Gitu ya. Bisa aja kita bikin contoh yang seperti itu. The boy is playing football. Boleh ya. Ini kan namanya contoh. Ya nggak apa-apa, bebas ya. Mau pakai tensi apa aja. Yang penting apa? Yang penting subjek sama verbnya sesuai. Oke. Oke, ini singular, plural. Nah, ini sudah paham ya maksudnya ya? Singular verb itu berarti kata kerja ditambahin s atau es, berarti play menjadi place gitu. Kemudian plural berarti nggak usah ditambahin apa-apa. Oke. Oke guys, untuk selanjutnya ini yang harus kita garis bawahi karena ini sangat penting ya, tolong diingat-ingat. Apa itu subjek yang terpisah dari verb? Nah, subjek yang terpisah dari verb itu maksudnya apa? Dipisahkan oleh sebuah preposisi ya. Kemarin di Zoom kemarin Misli udah jelasin. Ingat ya teman-teman, kalau ada preposition jangan sampai terkecoh, itu tidak mungkin subjek gitu ya. Misli kemarin bilang kayak gitu. Nah, ini nah, ini. Nah, ini dia contohnya gitu loh. The doors. Nah, setelah at ini jangan dihiraukan ya, at the houses. Jangan dihiraukan. Kenapa? Karena jatuhnya setelah preposition atau kata depan, ya, yaitu at. Otomatis yang berhak menjadi kata benda di sini, kata benda utama alias subjek adalah the doors. Nah, kalau misalnya subjeknya itu jamak, the doors ada s-nya, berarti kata kerjanya juga jamak, yaitu apa? Oh, di sini pakai tense simple present yang pasif, berarti pakai are. Sudah benar, gitu ya. Sudah benar, coba kita cek. Oke guys, kalian ngantuk nggak? Kalau ngantuk, tidurnya nanti aja. Kan kelas kita belum selesai.
Lanjut. The door at the house is broken. Nah, sama ya kasusnya seperti itu ya. Kalau door yang atas itu jamak, door yang kedua itu jomblo. Kok jomblo? Apa sih? Singular. Ya ampun. Kasihan nih yang jomblo. Malam minggu loh ikut kelas TOEFL. Jomblo nggak sih? Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi kan kalimatnya simpel-simpel ya guys ya. The doors at the house, the door at the houses. Loh, Miss, saya kok bingung, Miss. Bingung yang mana? Yang ini. Yang ini R ini kenapa pakai R? Karena subjeknya ini plural. Doors. Yang ini kenapa pakai is? Padahal sebelumnya itu ada houses, jamak. Kok pakai is? Nggak pakai R, Miss. Kenapa? Ya karena subjek utamanya adalah door. Kalau at the houses itu bukan subjek, tapi dia itu sebagai apa? Sebagai pelengkap aja, yaitu prepositional phrase ya. Prepositional phrase itu frase preposisi. Frase kata depan. Nah, makanya dia itu disebut subjek yang terpisah dari verb. Dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh laut yang membentang dari enggak ya. Dipisahkan oleh si prepositional phrase ini loh, guys. Ya, kalian ikut kelas TOEFL, karena kalian LDR-an ya. Aduh, asik sendiri Miss guys, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, yang diajar nggak ada suaranya nggak apa-apa. Tapi di sini ramai banget ya guys ya, nggak apa-apa ya. Nggak bisa diminimalisir noise-nya. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Nothing? Nothing. Nggak ada. Oke, thank you Mrs. ke atas partisipasi menjawabnya. Lanjut lagi, di sini ada keterangan lanjutan ya, yaitu setelah kita membahas, kan tadi kita bahas apa? Kita bahas subjek dan verb agreement, kesesuaian antara subjek sama kata kerja. Nah, selanjutnya yang memang kita garis besari adalah yang terpisah tadi ya, karena adanya preposition, jangan sampai terkecoh. Yang selanjutnya, nah ini dia, subjek yang selalu singular. Subjek yang selalu singular itu contohnya apa aja dan harus kita hafal ya. Any, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, atau someone. Someone pasti ya. Someone, somebody, something, everyone. Everybody, everything. Pokoknya every-everyan. Pokoknya no-noan. Pokoknya any-anyan. Any, no, every, itu pasti singular. Ya. Setiap orang pasti tahu atau setiap orang tahu berarti everybody know atau everybody knows. Ya, yang benar adalah everybody knows pakai S ya, singular ya. Oke. Dan every. Meskipun banyak ya, maksudnya banyak di sini kan, tapi every, setiap. Oke. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan subject and verb agreement itu adalah subjek yang dihubungkan dengan and dan or atau nor. Di sini banyak nyamuknya, guys. Di tempat kalian banyak nyamuk nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada nyamuk, enak ya. Di sini dekat hutan, guys. Jadi banyak nyamuknya. Di tempat saya masih ada hutan. Tempat kalian masih ada nggak? Tapi meskipun tempat Misli banyak hutan itu tetap panas hawanya. Nggak tahu kenapa. Harusnya kan sejuk, rindang gitu ya. Iya, Miss. Gimana rumahnya, Miss? Hah? Gimana? Yo, muka Misli kayak orang mana? Kayak orang Jawa. Kelihatannya kayak Pulau Jawa ya. Banyak ininya dong, banyak gunungnya dong. Kayak orang Islam. Iya, banyak orang Islam ya. Orang Jawa ya.
pusatnya memang. Oke, lanjut. Subjek yang dihubungkan dengan n dan or atau nor. Kalau n kan dan, ya. Dan itu berarti menunjukkan kata benda itu lebih dari satu kan. Misalnya kamu dan aku, dia dan dia, kan lebih dari satu berarti jamak. Nanti jatuhnya apa? Jatuhnya verbnya juga jamak. Contohnya ini, Anne and Jim are student. Jadi pakai are. Nah, kalau misalnya or itu menyesuaikan subjek setelahnya. Nah, contohnya either John or his friends. Nah, berhubung setelah or ini kata bendanya jamak, maka verbnya juga jamak. Ya, jadi kita harus mengikuti setelah or-nya ya. Nggak peduli setelah or itu jamak, sebelum or itu jamak ataupun tunggal, kita tetap mengikuti setelah or-nya. Nah, contohnya di sini or his friend, di sini tunggal, maka setelah verb-nya juga tunggal. Oke. So clear ya. Nah, itu namanya kesesuaian. Sesuai dong subjek sama verb-nya. Selanjutnya masalah selanjutnya adalah gerund. Nah, gerund itu apa ya, gerund? Gerund itu seperti ini tadi ya. Mana ya? Tadi ada di ini. Verb penjelas dalam kata benda yang mana dia itu bisa ditambahin ing ya. Itu namanya gerund. Jadi gerund itu pasti berawal dari sebuah kata kerja yang dijadikan sebuah kata benda. Contohnya diet. Diet itu dari kata kerja diet. Jadi aku diet, I diet. Bukan I am diet tapi I diet. Ya, karena apa? Dia itu kata kerja, diet itu kata kerja. Ketika dijadikan sebuah kata benda di awal ya sebagai subjek, maka mau nggak mau harus ditambahin ing ya menjadi gerund. Dieting is very popular today. Write, menulis. Write itu menulis. Kemudian dijadikan sebuah kata benda. Menulis banyak surat, menulis banyak letter-letter itu bisa jadi apa ya maknanya ya? Bisa jadi lamaran, bisa jadi artikel juga bisa, surat juga bisa, macam-macam ya. Writing many letters makes her happy. Jadi di sini subjeknya adalah yang ini, writing. Nggak peduli di sini pakai many letters. Nggak peduli ya. Letters kan lebih dari satu ya, letters. Tapi dia di sini pakai singular, hukumnya singular. Kenapa? Karena subjeknya adalah writing. Ini dieting. Terus ini apa? Buying clothes. Buying-nya ya yang di notice itu buying-nya, bukan clothes-nya. Clothes itu kan pakaian ya, beberapa pakaian karena pakai s. Dia di sini tetap pakai is. Kenapa? Karena di sini pakai gerund. Tuh, gerund itu kata kerja yang berubah menjadi kata benda. Oke. Itu namanya harus menyesuaikan ketika kita menemukan sebuah gerund, maka kata kerja yang sesuai adalah singular. Kesesuaian yang kelima itu adalah ada kata benda kolektif. Nah, kata benda kolektif itu seperti apa contohnya? Ya, kumpulan itu ya, kumpulan. Contohnya kumpulan itu kayak komunitas ya, community, panitia ya. Panitia bahasa Inggrisnya apa ya? Ini komite ya, komite. Organisasi, keluarga, family. Nah, terus agreement-nya sesuai ya kata kerja yang sesuai dengan sebuah komunitas atau apa ini namanya kata benda kolektif kumpulan itu apa? Ya singular ya, karena sudah diwakili oleh kolektif ini tadi. Tetap pakai singular meskipun dalam sebuah komunitas itu di dalamnya banyak orang. Ya, kayak kebalikan dari every itu tadi ya. Cuma dok banget bahasa Jawa saya. Every. Kemudian, nah ini. Yang keenam ada kata-kata yang menyatakan waktu, uang, ukuran, berat. Nah, itu termasuk
singular ya. Nah, contohnya biasanya ini termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung ya. Kata benda yang bisa dihitung biasanya. Tapi di sini menyatakan apa aja selain waktu, uang, ukuran, berat dan ukuran dan berat ya. Jadi contohnya ada ini waktu 60 days is not enough. Harusnya kan are ya. Kok pakai is? Nah, ini dia. Karena dia termasuk apa? Termasuk waktu 60 days. Jadi angka ya. Angka itu rata-rata dia dihukumi singular. Contohnya 100.000 nggak cukup. Nah, 100.000 kan lebih dari 1.000, lebih dari 100.000 itu 100,000 is not enough. Tetap is, bukan are. Kenapa? Karena menyangkut angka. Itu ya, menyangkut angka. Kecuali jumlah ya, jumlah suatu benda. Kalau 100,000, 100.000 itu kan bukan jumlah benda, tapi nilai sebuah benda. Jadi bedakan ya, nilai sebuah benda sama jumlah benda itu beda. Kalau nilai dari sebuah benda itu kita pakai singular, tapi kalau jumlah sebuah benda itu kita pakai plural. Tuh. Jumlah ya contohnya kayak misalnya 5 dompetku isinya penuh semua, penuh dengan kertas misalnya. My 5 purchases gitu ya are full of paper. Contohnya kayak gitu kan, jumlahnya benda apa yaitu dompet. Nah, tapi kalau misalnya kayak 100.000, 200.000, 1 juta itu kan nilai sebuah benda itu tadi. Nilainya 1 juta. Misalnya. Oke, 60 days itu termasuk waktu, jadi kita pakai singular ya, is ya. Oke, next. Selanjutnya, kalau misalnya nih kita menemukan sebuah kata benda there atau here. Nah, ini di pertemuan pertama kita sudah membahasnya ya. Contohnya, dipengaruhi oleh kata benda setelahnya. Jadi tergantung sama subjek aslinya, gitu ya kan. Ini residu subjek ya, subjek yang masih digantikan oleh setelahnya. Contohnya, kalau here is, maka setelahnya subjeknya juga harus singular. Kalau here are, berarti subjeknya juga harus plural. Contohnya, there are. Kenapa there are ya? Karena yang diikuti oleh beberapa kata benda, several dance. Kenapa pakai is? Karena kata benda setelah there di sini adalah a car, tunggal. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang bingung sama kenapa pakai were mungkin ya, were. Nah, ini jatuhnya ke tenses nanti ya. Were itu untuk lampau ya. Kalau was itu untuk kalau was juga untuk lampau. Cuma bedanya was itu tunggal, were itu jamak. Nah, kalau misalnya tuh lampau atau enggak lampau ya artinya ya nanti ya. Artinya itu mungkin bisa jadi dulu. There were several dents in the car. Dulu ada beberapa ahli gigi di mobil kayak gitu. Atau tadi, ya tergantung ya yang mau mengartikan ya, tergantung kondisi dan situasi. Oke. Nah, selanjutnya kesesuaian. Ketika kita menemukan ada kata a number of atau the number of. Nah, ini nih yang sering kadang bikin kita, aduh, gampang loh ini, tapi kok saya dilema ya milih jawabannya yang mana ya. Misalnya gitu. Saya itu. Waktu itu. Nah, a number of itu dihukumi apa? Dihukumi plural. Kemudian setelahnya juga plural. Kemudian selanjutnya the number of plural tapi di sini singular. Paham ya? Jadi a number of itu pasti plural, tapi kalau the number of itu pasti singular. Jadi a malah plural, kalau the malah singular.
Contohnya, a number of students are going. The number of students is going. Gitu ya. Jadi pakai is, kalau di sini pakai are. Jadi a number itu plural, the number itu singular. Jadi ini perlu diingat-ingat teman-teman. Jadi bedanya kan sebuah ya, harusnya sebuah ya. Tapi berhubung di sini a number, sejumlah murid-murid sedang apa sini are going to the class picnic. Oke. Jadi sejumlah murid-murid sedang pergi piknik atau mau piknik. Kalau the number of students is going to the class picnic, berarti the number bukan sejumlah murid-murid. Bukan the number of the student. Sorry, apa ya jelasinnya ya. The number of students, kalau bahasa Indonesianya kira-kira apa guys? Ada yang tahu nggak? Kalau number kan sejumlah murid-murid. Kalau the number of students, kira-kira artinya apa? Hanya murid tertentu, Miss. Gimana Miss Ribnu? Beberapa siswa. Beberapa Hanya siswa. murid tertentu yang ditunjuk. Hanya beberapa murid yang ditunjuk. Jumlah murid. Gimana? Sejumlah. Sama dong kayak yang di atas. Oke. Oke, ini PR buat kalian. A number of, biar kalian cepat hafal ya. Dan a number of sama the number of. Oke. Karena waktunya sudah habis, nah nanti di Zoom selanjutnya, nanti ini akan Miss Li tanyakan lagi. Ya, silakan kalian cari artinya apa, kemudian nanti Miss Li minta kalian untuk bikin contoh dari a number of sama the number of. Oke, deal ya, deal. Oke guys, ternyata hari ini kita cuma bisa bahas satu materi aja, tapi nggak apa-apa, masih ada Zoom selanjutnya. Nanti kita bisa brush up lagi ya untuk Zoom selanjutnya ya. Tenang aja. Insya Allah nanti Zoom selanjutnya seperti kemarin ya, hari Rabu. Ya, hari Rabu. Nanti Miss Li share seperti biasa untuk share link Zoom-nya. Share link apa ini? Zoom record-nya. Tapi nunggu proses ya, jam 10-an kira-kira. Lama soalnya. Oke guys, semoga pertemuan hari ini, mohon maaf Miss Li nggak buka chat ya. Miss Li langsung jawab pertanyaan yang ini ya, yang oral ya, karena waktunya sangat limited ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan ke depan dan nantinya kalian bisa memorinya ya nggak cepet hilang untuk pelajaran kemarin sama hari ini. Oke guys, Amin. see you next. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. English super easy. Bye bye. Bye-bye.